Baik anak-anak, kita bertemu kembali dengan pelajaran IPA. Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan membahas tentang peranan materi genetik yang diturunkan kepada manusia. Jadi apa saja yang bisa menurun kepada kita itu dari kedua orang tua kita. Mari kita pelajari bersama-sama. Oke, jadi kita akan bicarakan tentang peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Nah, jadi kalau di sini Ibu tampilkan ini seorang anak yang albino, berarti belum tentu orang tuanya juga albino. Orang tuanya normal, tetapi karena ada genetik yang lain, faktor yang lain, maka bisa menjadi albino. Kita pelajari sekarang bersama. Pewarisan sifat pada manusia dan penerapan pewarisan sifat. Pewarisan sifat pada manusia yang kita bicarakan lagi, kelainan sifat pada manusia yang diturunkan. Nah, kalau anak-anak lihat di sini, ini seorang anak, satu ayah dan satu ibu, tetapi kalau dilihat misalnya ini ada yang kulitnya berbeda, rambutnya berbeda, ya kan? Nah, ini nanti akan kita pelajari bersama. Contoh pewarisan sifat. Nah, ini kebetulan Ibu ambil dari keluarga Ibu sendiri, anaknya satu, karena apa? Biar gampang, apa sih yang akan dipelajari gitu. Nah, ini kalau dengan anaknya kelihatan mana yang sama, jadi dilihat apa bentuk hidungnya, apa alisnya. Kalau alisnya kelihatannya enggak ya, karena ini alisnya sangat hitam, Ibu enggak. Berarti nanti anak-anak karena akan ada tugasnya, jadi nanti dipelajari benar-benar difahami apakah persamaan dan perbedaan dengan orang tuanya. Nah, pewarisan sifat pada manusia. Seorang anak biasanya mempunyai beberapa sifat yang mirip dan atau bahkan identik dengan orang tuanya. Beberapa sifat yang diturunkan seperti warna kulit, bentuk pertumbuhan rambut pada dahi, tipe perlekatan kuping telinga, dan jenis rambut. Jadi seperti ini bentuknya. Ini kalau suami ibu ini kan huruf V ya bentuknya. Tapi anak ibu tidak. Rambutnya keriting. Dan nanti anak-anak coba perhatikan dengan kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya. Nah, ini contoh lagi dalam satu keluarga. Kalau dilihat bapaknya putih, matanya biru, mamanya kuning lansat, rambutnya hitam, anaknya rambutnya keriting, kulitnya putih. Lah ini menurun dari siapa gitu ya. Nanti kita akan pelajari. Contoh persilangan jenis rambut. Nah, jenis rambut ini gini. Ini kan antara kedua orang tuanya disilangkan jenis rambutnya. Jadi orang tua yang berambut ini pirang disilangkan dengan orang tua yang berambut hitam. Nah, ternyata hitam lurus. Jadi yang satu keriting, yang satu lurus. Maka anaknya 100% akan ikal. Ya, anaknya 100% akan ikal. Berikutnya, contoh berikutnya, setelah memahami materi DNA, maka kita ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana salah satu peran materi genetik yang terkait dengan penentuan sifat kita. Nah, ciri tubuh anggota keluarga. Nih, ini nanti yang anak-anak harus amati. Cirinya misalnya warna kulit, ayahnya putih, ibunya sawo matang, saya itu maksudnya kita, anak-anak. Anak-anak sawo matang, punya adik misalnya putih, punya kakak putih. Kalau punya adik atau punya kakak, kalau enggak ya enggak apa-apa. Terus bentuk wajahnya, ayahnya bulat, ibunya lonjong, saya bulat, adik bulat, kakak bulat. Berarti ini kan ikut ke bentuk ayahnya. Kemudian ukuran mata, ayah bulat,
ibu bulat, saya sipit. Nah, adik bulat-bulat. Nah, postur tubuh, ayah tinggi, ibu gemuk, saya tinggi, adik kurus, kakak gemuk. Nah, ini nanti anak-anak bisa dilihat di buku halaman 126, 127, buku IPA kelas 9. Nanti dikerjakan ya. Tetapi Ibu kasih waktunya untuk dikumpulkan minggu berikutnya. Oke. Penyakit menurun pada manusia. Ciri-cirinya merupakan penyakit yang dibawa oleh gen. Dapat disembuhkan. Dapat disembuhkannya kecil kemungkinannya. Dapat diturunkan kepada anaknya, bersifat homozigot resesif atau gen letal. Contohnya hemofilia, itu darah sukar membeku bila luka. Kemudian albino, kulit tidak memiliki pigmen atau bule. Buta warna, tidak dapat membedakan warna dengan jelas. Buta warna biasanya pada anak laki-laki. Ya. Kemudian pewarisan warna kulit. Kulit yang kita miliki adalah warisan dari orang tua kita. Bisa putih, sawo matang, kuning, hitam. Tetapi juga faktor lingkungan, jika sering terkena sinar matahari, anak-anak kalau terkena sinar matahari kan akan hitam. Nah, itu kalau faktor lingkungan, tetapi kalau faktor keturunan ya seperti itu. Ya. Kemudian albino, itu kelainan yang disebabkan tidak adanya zat warna atau pigmen yang disebut zat melanin, zat warna. Biasanya albino fotofobia, takut cahaya. Lebih rentan terserang kanker kulit, selain itu kulit mudah melepuh jika terkena sinar matahari. Nah, kelainan sifat pada manusia yang diturunkan. Nah, ini tadi albino. Nah, ini bapaknya ibunya putih tapi anaknya dua-duanya albino. Ya. Jadi selain sifat fisik, penyakit tertentu juga dapat diturunkan kepada anaknya karena apa? Karena terpaut kromosom. Kemarin kita sudah bicara kromosom yang akan menurun pada keturunannya, kromosom gen. Beberapa jenis kelainan tadi albino, bisa buta warna, bisa hemofilia. Nah, contoh kelainan albino ini, jika bapaknya normal, mamanya normal. Ini A besar A kecil, A besar A kecil. Nah, ini genotipnya ini A besar A kecil, A besar A kecil. Maka keturunannya yang normal akan 75%, yang albino 25%. Nah, tuh, nanti kita akan pelajari juga. Albino diturunkan dari orang tuanya. Nah, ada orang tuanya yang albino itu, jadi kemungkinan albino itu bisa tadi berapa? 25% kemungkinan albino itu bisa. Kemudian, nah ini kan anak yang satu normal, yang satu albino. Semua putih. Pelekatan kuping telinga. Nah, kuping telinga itu ada yang melekat, ada yang caplang seperti tadi. Kalau ibu melekat, suaminya caplang itu agak kupingnya agak terpisah, ya. Nah, pelekatan kuping ini dikontrol oleh gen. Nah, gen G besar untuk kuping telinga terpisah atau terlepas itu G besar atau G besar G kecil. Gen G kecil untuk kuping telinga yang melekat. Nah, ini contoh pewarisan sifat bentuk rambut. Ada yang lurus, ada yang ikal, ada yang kribo. Dikode oleh gen-gen yang dominan. Nah, orang yang berambut keriting bergenotip C besar, rambutnya keriting. Orang yang berambut berombak bergenotip C besar, S kecil. Orang yang berambut halus bergenotip S kecil. Nanti kita akan pelajari secara bersama-sama. Oke. Kemudian pewarisan bentuk rambut pada dahi. Bentuk rambut
pada dahi tadi ada yang huruf V tadi ya, ada yang huruf V seperti ini, kemudian ada yang tidak. Itu disebabkan oleh apa? Juga oleh gen. Ya. Kemudian pewarisan kelainan buta warna. Nah, buta warna itu dia tidak bisa membedakan warna-warna ini, tidak bisa membaca. Kalau anak-anak baca kan ini kalau yang nggak buta warna kan 7, 13, 16, 8, 12, 9. Tetapi kalau yang buta warna tidak bisa membedakan warna biru, merah. Itu sehingga akan nggak terbaca. Ya. Kelainan yang tidak bisa membedakan warna biasanya nih merah, oranye, biru, hijau. Ya, biasanya terjadi pada kromosom kelainan X. Jadi kalau anak-anak yang buta warna biasanya kalau menurun kepada anak laki-laki. Nah, kebetulan biasanya kadang kalau mau masuk ke yang urusannya dengan listrik biasanya teknik itu ada tes buta warna karena apa? Karena takutnya kalau yang masang listrik buta warna antara kabel hitam, kabel merah, kabel biru bisa terbalik sehingga bisa menjadi konsleting. Ya, bisa seperti itu. Baik anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Salam sukses dan sampai jumpa. Satu pesan Ibu, lihatlah kalian, inilah ketika kalian kecil, keluarga kalian, ayah ibu kalian selalu menyayangi kalian. Sekarang ini, maka kalau misalnya ibunya bilang, ayahnya bilang, belajar, apa mungkin melaksanakan ibadah atau sholat, ayolah laksanakan dengan baik. Karena ketika kecil kalian semua disayang. Jadi jangan pernah bilang aku nggak disayang sama orang tuanya. Ya, ada kata-kata bijak yang ingin Ibu sampaikan ke anak-anak, tolong difahami. Seorang anak itu pasti menyusahkan orang tuanya. Namun orang tua tidak pernah sekalipun merasa disusahkan oleh anak-anak mereka. Itulah hati orang tua seluas samudra. Sekarang anak-anak menjadi anak-anak, belum menjadi orang tua. Kalau Bu Septin udah menjadi orang tua, kemudian mama ayah kalian, tapi kalian belum melewati menjadi orang tua. Sekarang kedudukan kalian menjadi anak-anak. Marilah kita berbuat baik, selalu doakan orang tua kalian, menjadi sebuah keluarga yang bahagia bagi kalian, kemudian bisa menjadikan kalian sukses dan menjadi anak-anak yang terhormat. Baik, Ibu akhiri dulu perjumpaan kita kali ini dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungannya. Sampai